Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald, teman-teman. Salam satu aspal. Oke, di sini gua akan membacakan sebuah tulisan ya, sebuah tulisan teruntuk orang kantor Gojek, atau mungkin bisa dibilang untuk aplikasi ojek online yang memaksa drivernya untuk mengambil resiko apapun bentuk orderannya. Seperti itu ya. Kita tahu kemarin memang viral kejadian yang ketika kita melewatkan orderan, ketika kita mengabaikan orderan, maka aplikasi Gojek akan mensuspend mitranya. Jadi memang kabar ini belum valid. Ini hanya berita saja, tapi intinya di sini gue mau memberikan informasi dulu kepada orang kantor Gojek bahwa notifikasi ini sebenarnya nggak pantas dikeluarkan kepada driver. Kita punya hak untuk memilih orderan atau mengambil orderan. Itu hak kita karena status kita mitra. Petinggi Gojek panik. Kelemahan sistem insentif pendapatan minimum harian alias selisih pendapatan sudah mulai terlihat. Apalagi ketika turun hujan deras dalam waktu yang lama. Banyak driver level gold dan platinum memilih off atau mematikan aplikasi Gojeknya. Prinsip mereka lebih baik tidak dapat duit daripada performa hancur, mengakibatkan banyak sekali orderan Gojek yang terbengkalai. Inilah salah satu kelemahan Gojek. Dari dulu, Gojek tidak mau orderannya terbengkalai. Gojek akan melakukan segala macam cara supaya orderannya tidak terbengkalai, baik yang menguntungkan driver maupun yang merugikan driver. Reward dan punishment. Yang berikutnya, banyaknya orderan Gojek yang terbengkalai membuat petinggi Gojek kalang kabut, seperti kebakaran jenggot, dan membuat customer mengeluh karena mahalnya ongkos Gojek. Tapi solusi yang diberikan bukannya mengembalikan bonus harian 180.000, tapi malah menghukum para driver basic yang tukang sortir seperti gua dengan memberi notif mengabaikan orderan, bahkan tersebar isu suspend 1 hari. Kita nggak tahu ini benar atau tidak, tapi yang gue rasakan sampai saat ini memang masih aman saja. Dan di sini gue mau membuat satu teguran ke aplikasi bahwa notifikasi ini tidak cocok diberikan kepada mitra atau driver ya. Kami mitra atau driver punya hak untuk mengambil atau meng-cancel orderan ketika memang itu layak kami bawa, dan ketika memang itu tidak layak kami bawa, kami akan meng-cancel orderan itu atau mengabaikan. Jadi yang berikutnya, siapa yang mau bawa orderan ketika hujan deras dengan tarif normal? Siapa yang mau bawa orderan dengan tarif normal ketika jalanan macet parah? Adakah yang mau bawa orderan ketika terjadi banjir di mana-mana? Siapa yang mau bawa orderan Tokped dan online shop yang lain yang tarifnya murah tapi barangnya segede gaban tanpa uang tip dari toko atau customer? Adakah yang mau antri berjam-jam untuk satu orderan receh seperti Put, GoPay 8.000 perak antri 1 jam, Gosen Tokopedia Now antri setengah jam lebih, tarif hanya 10.400? Jawabannya mungkin ada, tapi tidak semua driver mau. Bahkan akun platinum dan gold pun ogah. Beda ceritanya kalau petinggi Gojek mau mengembalikan kembali bonus harian 180.000. Tentu sebagian besar driver rela hujan-hujanan demi bonus, rela antri, rela bawa Gosen Tokped yang barangnya gede, sehingga orderan Gojek tidak lagi banyak yang terbengkalai. Gue adalah salah satu memang driver yang suka main hujan-hujanan, yang suka memang mencari lonjakan ketika memang harga ini pantas untuk gue bawa, gitu loh. Bahkan kesehatan gue pun gue tidak pikirkan ketika memang harganya ini memang layak untuk gue bawa. Itu gue akan korbankan karena ya menurut gue ini sebanding dengan apa yang gue lakukan. Ketika memang lonjakan ini tidak ada, tarif normal, macet di mana-mana, tentunya gue punya hak untuk meng-cancel orderan ini, karena ini menurut gue udah nggak pantas gue bawa karena resiko dan memang ongkos sudah tidak sesuai seperti itu ya. Buat para petinggi Gojek, janganlah terlalu jumawa. Ingat, aplikator bukan Gojek saja. Sejarah telah mencatat banyak perusahaan raksasa yang berdiri lama tapi bisa bangkrut. Nokia gimana kabarnya? Gimana kabarnya Asia? Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
Berikan mitramu kesejahteraan supaya para mitra semangat bergabung dengan Anda. Tapi kalau hanya hukuman tanpa adanya imbalan, mungkin sebagian besar driver akan pindah ke aplikator sebelah. Kita hanya mitra. Janganlah aplikator memaksa para mitra untuk ambil orderan yang tidak disukainya. Kita hanya mitra, bukan karyawan. Bonus nggak ada, THR pun tidak dapat. Kalau bukan uang, tip dan argo lonjakan, perawatan motor, isi bensin, keperluan rumah tangga, duitnya dari mana? Karena bonus harian 180.000 tidak ada. Yang ada hanya voucher Alfamart 100.000 atau 150.000 sebulan sekali. Tapi harus jaga performa dan rating selama sebulan penuh. Itu sangat menyiksa, Jack. Semoga para petinggi Gojek akan mengkaji ulang kebijakan yang tidak menguntungkan mitranya, dan semoga Gojek tetap berkembang sampai 10 tahun lagi jika menyejahterakan para mitranya. Jangan hanya memikirkan keuntungan sendiri. Sekian. Jadi gue mengucapkan banyak terima kasih buat Bang Basuki ya. Padahal Gojek sudah mengeluarkan aturan bahwa bab 7,2 ya mungkin ya. Anda mengakui bahwa Gojek tidak berusaha untuk menggunakan hak untuk memiliki kendali dalam bentuk apapun atas Anda dan aktivitas Anda. Artinya kita bebas memilih atau melewatkan orderan yang memang kita mau. Anda memiliki diskresi penuh untuk menerima atau menolak segala permintaan untuk layanan mitra melalui aplikasi mitra. Dan untuk menentukan berapa lama Anda ingin menggunakan layanan Gojek. Apabila Anda memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan Gojek, Anda dapat memilih untuk berhenti melakukannya kapan saja. Anda memiliki diskresi penuh untuk menentukan apakah akan menggunakan layanan Gojek atau tidak. Anda juga memiliki kebebasan atas diskresi mutlak Anda sendiri untuk memiliki pekerjaan atau bisnis lain. Itu pilihan Anda. Jelas-jelas perjanjian ini sudah tertera. Tapi mengapa ada notifikasi seperti ini yang seolah-olah memaksakan driver? Ya, ini terlepas dari ini nanti ada atau tidak ya. Ketika memang ini hadir kepada driver-driver Gojek, tentunya ini membebankan kami, yang dimana jelas-jelas tertulis bahwa peraturan ini sudah mutlak. Gojek sendiri yang mengeluarkan peraturan ini, bahwa kami mitra bebas untuk memilih atau mengabaikan orderan. Seperti itu ya. Karena jujur gue bilang, sampai saat ini gue nggak terima dengan keputusan seperti ini membebankan sekali driver-driver di lapangan gitu loh. Gue akan terus menyuarakan hal-hal seperti ini ketika ini memang merugikan driver. Seperti itu kawan. Jadi apapun bentuknya, gue setuju dengan apapun yang Gojek keluarkan selama itu sifatnya positif dan baik. Tapi tentu Gojek harus melihat kondisi di lapangan seperti apa. Apakah customernya sudah benar? Apakah resellernya sudah benar? Sudah menaati peraturan dan ukuran bentuk barang? Apakah customer goretnya di lapangan sudah benar? Ketika dia memesan layanan goret, yang naik hanya 1 orang. Kadang mereka datang 3 orang dengan anaknya 2 orang dan bawa tas dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin yang dapat gue sampaikan di video gue kali ini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.